Halo, selamat datang di channel Philoke. Kali ini saya akan membahas tentang tinta. Namun sebelum menuju pembahasan, mari dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan lonceng di bawah, agar kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya dari channel ini. Karena hal itu merupakan semangat bagi kami untuk terus memberikan konten yang bermanfaat kepada semua orang. Sejarah tinta yang kita kenal dimulai sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Pada saat itu, sebuah tinta digunakan sebagai penghitam permukaan yang timbul dari lukisan atau tulisan yang terpahat di sebuah batu di Tiongkok. Pada saat itu, tinta dibuat dari sumber tanaman, hewan, dan mineral, yaitu dari campuran jelaga, dari asap kayu pohon cemara, lampu minyak, gelatin dari kulit binatang, dan darah yang sudah beku. Tinta terbaik pada zaman itu yang mereka gunakan terbuat dari getah pinus yang terbuat dari pohon yang berusia antara 50 sampai 100 tahun. Mereka juga membuat tinta dari campuran lem kulit, karbon hitam, jelaga, dan pigmen tulang hitam yang dicampur dengan alu dan mortar. Saat itu, tinta digunakan untuk melukis di atas sutra dan kertas. Pada sebuah catatan kuno, tinta juga terdapat di India. Tinta permulaan yang digunakan di India ini dinamakan masi. Masi sendiri terbuat dari campuran beberapa komponen kimia. Tinta yang disebut masi ini terbuat dari tulang dan tar yang terbakar. Dokumen India yang tertulis dengan tinta pada kharosti, sejenis naskah kuno India, telah tergali di Turkistan, Cina. Sekarang dinamakan Xinjiang. Praktek penulisan dengan tinta dan ujung yang lancip telah umum digunakan di India Selatan. Beberapa Jain Sutra, naskah religi India kuno, India disusun dengan tinta. Di India, karbon hitam yang merupakan asal diproduksinya tinta India dihasilkan dari pembakaran tulang, aspal, pitch, dan substansi-substansi lainnya. Pada Romawi kuno, atramentumlah yang dipergunakan. Di sebuah artikel pada Christian Science Monitor, Sharon J. Huntington menjelaskan sejarah tinta lainnya. Sekitar 1600 tahun yang lalu, resep tinta yang terkenal dibuat. Resep itu digunakan selama beberapa abad. Garam besi, seperti asam fero, terbuat dari beri yang dilumuri dengan asam sulfur, dicampur dengan tanin dari galnut. Mereka tumbuh di pepohonan. Dan sebuah penebal. Ketika pertama kali dicelupkan pada kertas, tinta ini akan berwarna hitam kebiru-biruan. Lama-kelamaan, warna dari tinta ini akan menjadi coklat tua. Orang Yunani dan Romawi membuat tinta dari jelaga, lem, dan air, disebut tinta karbon. Mereka tidak merusak kertas yang mereka gunakan kembali, tetapi tidak tahan terhadap lembab dan dapat ternoda. Tinta empedu besi populer dari abad ke-5 hingga abad ke-19. Dan dibuat dari garam besi dan asam tanat. Satu-satunya masalah dengan tinta ini adalah korosif dan merusak kertas yang dihidupkannya. Di Eropa abad ke-12, tinta juga dibuat dari cabang hawthorn yang dipotong pada musim semi dan dibiarkan kering. Kemudian kulit dari cabang akan dikupas dan dibiarkan berendam dalam air selama 8 hari. Air itu akan direbus sampai kental dan hitam, tetapi saat mendidih, anggur akan ditambahkan ke dalamnya. Cairan tebal dan hitam itu akan dituangkan ke dalam tas dan dibiarkan di bawah sinar matahari hingga kering. Ketika dikeringkan, anggur lagi dan garam besi akan dicampur dengan api. Campuran yang dihasilkan akan menjadi tinta yang siap digunakan. Di Indonesia sendiri, mungkin sejarah awal tinta berhubungan dengan lukisan prasejarah, berupa stensil tangan di sebuah gua di Indonesia yang memiliki usia setara dengan lukisan prasejarah di Eropa. Sebuah studi baru menunjukkan nenek moyang Indonesia menggambar sejak 40.000 tahun yang lalu. Lukisan gua, cave art, cave painting berupa cap tangan, perahu dan garis-garis abstrak, serta beberapa binatang endemik Sulawesi, diantaranya seperti anoa, burung, dan babi rusa. Itu ternyata setelah diteliti umur pembuatannya mencapai 35.000 sampai 39.900 tahun yang lalu. Oke, sekian dan terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe, beri komen positif untuk mendukung channel ini. Terima kasih.